Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas tentang apa sih dana darurat dan sebenarnya dana darurat itu dana yang seperti apa, penting atau enggak sih buat kita miliki. Nah jadi teman-teman, sebelum kita mulai berinvestasi, kita biasanya harus memperhatikan piramida keuangan dulu. Nah jadi teman-teman, sebelum mulai berinvestasi, biasanya kita harus memiliki fondasi yang kuat dulu. Nah fondasi yang kuat itu seperti apa? Kita punya yang namanya asuransi, kita punya yang namanya dana darurat, dan kita udah melunasi semua hutang kita, baru kita mulai investasi. Nah jadi dana darurat nih apa sih? Dana darurat atau biasanya disebut dengan emergency fund adalah dana yang kita persiapkan di rekening darurat kita, dan dana itu adalah dana untuk mengantisipasi teman-teman kalau misalnya mendadak kita butuh dana. Jadi dana itu bukannya dana yang kita pakai buat misal kita pengen belanja atau kita pengen beli HP, kita pakai dana darurat, enggak ya teman-teman. Dana darurat itu harus kita persiapkan kalau sewaktu-waktu kita butuh dana, kita nggak harus langsung mencairkan investasi kita teman-teman. Jadi kita bisa pakai dana daruratnya itu sebagai bantalannya dulu teman-teman, sebagai perisainya. Kalau misalnya teman-teman tanya, dana darurat itu sebenarnya penting nggak sih dan harus punya nggak sih? Kalau menurutku pribadi, dana darurat itu sebenarnya dana darurat adalah dana yang penting banget dan kamu harus punya. Karena kalau misalnya kamu nggak punya dana darurat nih, tiba-tiba kamu lagi butuh dana cepat, terus kamu nggak punya dana darurat, terpaksa kamu mencairi investasi kamu yang lagi dalam keadaan market merah, malah kamu rugi ya teman-teman. Jadi bukannya untung kamu investasi, nanti malah rugi. Makanya dana darurat itu harus selalu ada. Nah dana darurat itu bisa dipakai buat kondisi seperti apa aja. Contohnya misal kamu di PHK dari pekerjaan, terus mendadak kamu nggak punya penghasilan lagi, atau penghasilan kamu tiba-tiba berhenti menghasilkan. Nah, kamu bisa tuh pakai dana darurat. Karena kan itu udah keadaan genting ya, dimana kita nggak punya penghasilan, kita nggak bisa melangsungkan kehidupan kita. Mau nggak mau kita pakai dana darurat dulu untuk sementara. Atau contoh nih, tiba-tiba kamu nggak terduga nih, tiba-tiba mobil kamu mogok, mobil kamu rusak. Kalau misalnya uang cash kamu nggak cukup, kamu bisa pakai dana darurat dulu teman-teman. Karena kan itu suatu keadaan dimana kamu genting dan kamu perlu ya teman-teman. Kayak mobil kamu rusak, kamu mau nggak mau harus perbaiki. Kalau nggak gimana teman-teman, kamu nggak bisa jalan. Atau keadaan lainnya, contoh nih, kalau misalnya kamu tiba-tiba amit-amit deh, tiba-tiba sakit dan kamu butuh dana untuk bayar rumah sakit atau apa. Nah, kamu bisa pakai dana darurat ya teman-teman. Nah, tadi aku sempat singgung soal asuransi, itu kenapa kita perlu juga yang namanya insurance teman-teman. Kalau kita punya asuransi, setidaknya kita ada bumper. Kalau misalnya kita sakit, kita nggak langsung harus cairin aset, tapi kita udah pakai yang namanya asuransi. Karena asuransi itu simpelnya kalau kita beli asuransi, kita memindahkan resiko kita ke perusahaan asuransi tersebut. Jadi walaupun setiap bulan kita bayar, tapi setidaknya kita dapat proteksi ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak kamu pengen belanja, pengen beli HP, atau pengen beli iPad, pengen beli apa, alat-alat laptop baru. Nah, itu bukan pakai dana darurat ya, teman-teman. Dana darurat nggak dipakai untuk hal yang seperti itu, teman-teman. Dana darurat itu bukan untuk keadaan yang nggak genting seperti itu, teman-teman. Bukan buat main, buat nongkrong. Kamu pakai dana darurat, itu jangan ya, teman-teman. Dana darurat itu harusnya dana yang kamu simpen buat keadaan emergency atau keadaan genting, teman-teman. Namanya aja udah dana darurat. Nah, terus teman-teman mungkin ada yang nanya nih, dana darurat tuh jumlahnya harus berapa sih? Nah, kalau dana darurat, jumlahnya itu disesuaikan dengan keadaan keuangan kita. Contohnya nih, kalau misalnya kamu seorang yang single atau kamu masih seorang pelajar, nggak apa-apa lah kamu kasih dana darurat itu 3-6 bulan pengeluaran kamu. Contoh kamu per bulan keluarin 3 juta. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kamu punya dana darurat 9 juta atau kamu punya dana darurat 18 juta. Nah, nggak apa-apa. Jadi dana daruratnya segitu. Kalau misalnya nanti kenapa-napa, kamu bisa pakai dana daruratmu. Kalau misalnya kamu udah berkeluarga, otomatis kamu butuh dana darurat yang lebih gede karena kebutuhan kamu juga udah makin besar ya teman-teman, dan kamu udah punya tanggungan. Kalau misalnya kamu udah keadaannya menikah, kamu punya istri, mungkin aku lebih merekomendasikan kamu untuk punya dana darurat sebanyak 9 kali pengeluaran kamu. Itu pengeluaran kamu berkeluarga 5 juta dalam sebulan. Boleh tuh kamu 9 kali 5, 45. Jadi kamu sediain 45 juta. Dan kalau misalnya kamu udah punya istri, udah punya anak, punya keluarga, punya tanggungan, nah itu aku merekomendasikan kamu menyimpan lebih banyak lagi buat dana darurat. Aku rekomendasiin kamu untuk menyimpan sebanyak 12 kali pengeluaran kamu. Contoh kamu untuk sekeluarga itu untuk biaya anak, biaya istri, dan semua tanggungan kamu. Contoh kamu butuh 10 juta nih. Ya udah, dan darurat yang perlu kamu sediakan adalah 12 dikali 10 juta, yaitu 120 juta, teman-teman. Itu buat lebih aman supaya karena kamu memiliki yang namanya tanggungan ya, teman-teman. Jadi ada yang bergantung sama kamu hidupnya. Jadi kalau misalnya jomblo, single 3-6 bulan, kemudian udah punya istri itu 9 bulan, udah punya istri sama anak dan keluarga, bolehlah 12 bulan pengeluaran, setahun pengeluaran, supaya lebih aman ya, teman-teman. Tapi itu adalah rule of thumb, kamu nggak harus ikutin, tapi biasanya itu hal yang direkomendasikan ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman terus nanya nih, dana darurat taruhnya di mana sih? Kalau untuk dana darurat, aku merekomendasikan kamu untuk taruh sebagian di, terserah itu bank apa. Jadi taruh setengah di bank, kemudian setengahnya lagi kamu boleh taruh di bibit, teman-teman, atau di reksadana. Nah, kenapa sih kita harus perlu taruh setengah-setengah? Kita nggak semuanya taruh di bank. Nih, teman-teman, kalau misalnya kamu taruh semua dana daruratmu di bank, yang pertama, dana kamu nggak bakal bertumbuh ya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kalau kita taruh
taruh di bank, bank itu nggak memberikan return apa-apa. Kalau misal tabungan, mungkin hanya 1% dalam 1 tahun. Dimana angka inflasi itu udah lebih tinggi dari itu, teman-teman. Tanpa kita sadari, nilai mata uang yang kita miliki itu semakin lama tuh semakin turun, teman-teman. Jadi di Indonesia itu angka inflasi dari data yang aku dapat itu sekitar 6%. Jadi setiap tahun uang kita kalau kita diemin doang, itu angkanya menurun sebanyak 6%, teman-teman. Jadi kalau kamu nggak berinvestasi, kamu cuma taruh di tabungan, itu sebenarnya kita rugi ya, kita makin miskin secara perlahan. Terus juga kalau misalnya kamu cuma taruh di bank nih, kan ada yang namanya biaya admin. Biaya admin bank itu per bulan beda-beda ya, tergantung bank. Ada 10.000, ada yang 20.000. Kalau misalnya kita cuma taruh di situ, uang kita tuh berkurang terus, teman-teman. Nanti tiba-tiba di saat kamu pengen pakai dana darurat kamu cek, kok uangnya berbeda? Ya karena itu dipotong, teman-teman. Dipotong biaya admin setiap bulan kena potong, setiap bulan kena potong. Setahun udah kena potong. Kalau 10.000 setahun udah kena potong 120.000, 2 tahun 240.000. Nanti pas dana darurat pengen kamu pakai, tiba-tiba kamu cek, waduh dananya nggak sesuai, malah berkurang ya, teman-teman. Itulah kenapa kamu perlulah paling nggak setidaknya setengah kamu taruh di instrumen yang menghasilkan uang juga. Contohnya seperti reksadana di bibit ini ya, teman-teman. Nah, tapi kenapa juga kamu nggak taruh semuanya di bibit gitu? Semua dana darurat kamu taruh di reksadana. Aku nggak gitu rekomendasiin hal tersebut, karena yang namanya dana darurat itu kita bener-bener nggak tahu kapan dana tersebut bakal digunakan ya, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui, kalau kita taruh reksadana, kita butuh waktu 3-5 hari untuk kita mencairkan dana tersebut. Contoh nih, kalau misal kamu hari Senin kamu tarik nih, nggak bisa juga hari Senin langsung kamu pakai. Dananya mungkin bakal nyampe di 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Mungkin nyampainya di hari Kamis. Contoh juga, kamu butuh dana di hari Jumat, terus kamu tarik dari reksadana pasar uang, kamu tarik hari Jumat. Kan 3 hari kerja, teman-teman. Jadi hari Senin baru dihitung 1 hari. Senin, Selasa, Rabu. Jumat kamu tarik, Rabu atau Kamis baru uangnya nyampe rekening kamu. Udah 1 minggu ya, teman-teman. Nggak mungkin dong kamu lagi dana darurat banget, misalnya kamu kayak tadi butuh uang buat rumah sakit atau apa. Nggak mungkin dong kamu nunggu 1 minggu, teman-teman. Itulah kenapa aku merekomendasiin paling nggak setengahnya bolehlah kamu taruh di reksadana pasar uang, setengahnya kamu taruh di bank ya, teman-teman. Supaya karena bank itu kan lebih fleksibel. Detik ini ya detik ini juga uangnya keluar ya, teman-teman. Nah, sekarang aku bakal bahas kalau misalnya kamu mau taruh di reksadana, misalnya kamu mau taruh setengah dana darurat kamu di reksadana. Nah, reksadana apa sih yang sebenarnya boleh kamu gunakan untuk keperluan dana darurat ini? Nah, yang aku rekomendasikan untuk kamu taruh adalah either reksadana pasar uang atau reksadana obligasi, teman-teman. Jadi antara dua reksadana tersebut. Aku nggak gitu rekomendasiin reksadana saham karena reksadana saham lebih volatil ya. Kalau misalnya reksadana pasar uang nih, kita langsung klik aja, teman-teman, kita lihat. Nah, kalau reksadana pasar uang biasa aku rekomendasiin ya nggak apa-apa lah kalau kamu cari yang returnnya paling tinggi. Kamu bisa pakai filter selama 1 tahun di mana returnnya paling gede ya, teman-teman. Karena reksadana pasar uang ya rata-rata semua resikonya tergolong rendah sih, teman-teman. Makanya nggak apa-apa kalau kamu mau cari yang return yang paling tinggi. Nah, saat video ini dibuat, reksadana yang paling tinggi itu SukoRinvest Money Market Fund. Nih, misalnya kamu taruh dan darurat kamu sebagian di sini. Ya ini nggak apa-apa. Kenapa kamu boleh taruh di instrumen seperti reksadana pasar uang ini? Karena reksadana pasar uang cenderung selalu naik ya. Nih, kalau kamu lihat garisnya adalah garisnya selalu lurus naik ke atas. Jadi dana kita itu selalu bertambah, teman-teman. Jadi misalnya kalau misalnya kita invest sekarang nih, terus dana darurat, misalnya kita butuh 1 minggu lagi, kita butuh dana darurat, kita tarik, itu pun udah dalam keadaan plus ya, teman-teman. Udah dalam keadaan menghasilkan. Itulah kenapa aku merekomendasikan kamu gunakan yang namanya money market atau pasar uang. Terus kamu bisa lihat kan drawdown di sini, drawdownnya 0%. Jadi cenderung nggak pernah turun, teman-teman. Naik terus dia bakal begitu terus, dan tingkat risikonya pun rendah, teman-teman. Jadi kamu boleh juga nih pakai misalnya SukoRinvest Money Market Fund, atau kamu pakai misalnya kamu pakai dana emas rupiah plus. Kan lumayan, teman-teman, 1 tahun kamu dapat 5%. Walaupun 5% itu bukan angka yang gede, tapi paling nggak angka tersebut bisa nahan inflasi, teman-teman. Bisa nahan inflasi, dan juga kan di reksadana pasar uang ini nggak perlu kena biaya apa-apa ya, teman-teman. Nggak kena biaya seperti biaya tabungan. Jadi nggak perlu kena seperti biaya admin. Dan dengan kamu dapat cuan dari sini kan ini juga bisa untuk mengcover dari pengeluaran kamu yang harus kamu pakai buat bayar biaya admin bank bulanan kamu ya, teman-teman. Contoh berikutnya, aku juga merekomendasikan kalau misalnya kamu mau pakai reksadana obligasi ini juga boleh, teman-teman. Tapi aku rekomendasikan kamu menggunakan reksadana obligasi yang drawdownnya tuh rendah, teman-teman. Seperti kalau misalnya aku kasih contoh ini ya, seperti yang aku pakai deh. Contohnya adalah SukoRinvest Stable Fund. Kenapa kamu boleh taruh di sini? Karena ini drawdownnya juga rendah nih. Dalam 1 tahun kamu bisa return hingga 9% dan drawdownnya tuh 0, teman-teman. Drawdownnya rendah, cenderung selalu naik ke atas. Kalau misalnya kamu mau taruh di sini, nah ini juga boleh. Kenapa? Karena returnnya lebih tinggi, drawdownnya rendah, walaupun tingkat risikonya lebih tinggi daripada pasar uang, tapi setidaknya nggak gitu volatile ya. Jadi teman-teman bisa tarik kapanpun, itu masih dalam keadaan positif, teman-teman. Contoh lainnya juga adalah ini, dana emas stabil juga boleh. Kamu lihat nih, garisnya juga cenderung lurus naik ke atas.
Drawdown-nya juga rendah. AGR-nya juga lumayan, bisa hampir 6%. Tingkat risiko juga sedang. Nah, kamu juga boleh nih pakai yang ini buat taruh dan darurat kamu. Nah, kenapa sih aku nggak gitu merekomendasikan kamu untuk menggunakan reksadana saham? Seperti yang kamu ketahui, teman-teman. Kalau misalnya kamu lihat reksadana saham, kita kasih contoh yang return-nya dalam jangka panjang itu juga menghasilkan bagus deh. Contoh nih, kita ambil periode 5 tahun, return-nya paling bagus apa? Katakan Sukor Invest Syariah Equity Fund. Nih kan kamu bisa lihat grafiknya kan seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa aku nggak gitu rekomendasiin menggunakan reksadana saham untuk jadi dana darurat kamu? Karena yang namanya dana darurat itu kita bener-bener nggak tahu kapan kita bakal gunakan ya teman-teman. Jadi yang namanya keadaan genting, kita nggak tahu. Kita nggak bisa lihat masa depan. Kita nggak bakal tahu, wah 1 minggu ke depan mobil saya bakal dalam keadaan rusak. Atau 3 hari lagi saya bakal sakit, saya bakal masuk rumah sakit. Kan kita nggak bisa bilang ya teman-teman. Itu adalah keadaan yang menimpa kita tanpa kita sadari. Misalnya mendadak bulan depan kita tiba-tiba perusahaan yang tempat kita bekerja udah nggak bisa menghasilkan uang, mereka keuangannya macet, mereka mau nggak mau terpaksa harus ngambil langkah PHK kita nggak punya penghasilan. Kan itu benar-benar mendadak teman-teman, kita nggak bakal tahu perusahaan kita bakal rugi 3 bulan lagi atau bakal rugi 1 bulan lagi. Nah jadi kalau misalnya kamu pakai reksadana saham ini, bisa aja teman-teman, di saat kamu lagi top up masukin dana ini, kamu punya dana darurat kan bertumbuh, tiba-tiba kamu lagi di puncak nih, terus mendadak kamu mengalami yang namanya keadaan genting itu. 1 minggu dari sekarang kamu dalam keadaan genting itu, terus kamu butuh dana cepet, tiba-tiba dalam keadaan lagi minus ya teman-teman, lagi turun, lagi jeblok gini. Terus kamu dalam keadaan jeblok itu, kamu butuh dananya, kamu harus tarik. Setelah kamu lihat dana kamu minus teman-teman, minus 40%. Gimana teman-teman? Jadi kamu udah nabung, misalnya kamu punya dana darurat ya tadi ya teman-teman, pengeluaran kamu 10 juta, terus kamu punya dana darurat 12 bulan jadi 120 juta. Pas kamu mau tarik, keadaan market lagi minus 40% teman-teman. Jadi 120 juta jadi sekitar 70 jutaan. Nah, kamu udah nabung sesuai buat dana darurat 120 juta, tiba-tiba pas mau ditarik uangnya tinggal 70 juta teman-teman. Nah gimana? Itulah mengapa aku nggak gitu rekomendasiin kalau kamu menggunakan reksadana saham untuk dijadiin dana darurat kamu. Karena kita nggak bakal tahu kita bakal butuh dananya kapan, nanti mendadak pas kita tarik keadaan market lagi merah, waduh parah ya teman-teman. Jadi yang namanya reksadana saham itu volatilitasnya tuh tinggi banget, drawdownnya itu tinggi. Jadi bener-bener nggak aku rekomendasiin untuk kamu nyimpen dana darurat kamu ya teman-teman. Walaupun return jangka panjangnya bakal lebih bagus, tapi itu kan tujuan keuangannya lain. Tujuan keuangannya mungkin untuk mencetak cuan atau mungkin supaya kita dapat return yang kita bisa gunakan buat dana pensiun. Makanya tujuan keuangan beda, instrumen yang kita gunakan juga beda. Istilahnya instrumen keuangan itu istilahnya transportasi kita untuk menuju tujuan keuangan kita. Contoh kasus kalau misalnya kita nih kita dari Jakarta, kita pengen ke Bandung. Nggak mungkin dong kita naik pesawat teman-teman. Jadi kita tinggal naik mobil. Sedang kita dari Jakarta kita pengen ke Bali, pengen ke Medan. Pasti lebih efektif kalau kita menggunakan pesawat ya teman-teman. Nah itu contoh kasusnya tuh seperti itu. Jadi kita harus menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan tujuan keuangan kita maunya apa, kita pakai instrumennya beda teman-teman. Makanya kalau misalnya kamu tiba-tiba datang ke aku terus kamu tanya reksadana apa sih yang bagus, aku nggak bisa langsung jawab pertanyaan itu. Ya aku bakal tanyakan balik ke kamu adalah kamu pengen pakai uang ini, reksadana ini buat tujuan keuangan apa, dan juga bakal kamu pakai di waktu kapan, bakal kamu pakai entah sebulan lagi atau 1 tahun lagi atau 10 tahun ke depan atau buat kamu pensiun 20 tahun lagi. Makanya aku tanya dipakainya untuk apa teman-teman, baru aku bisa merekomendasikan apa reksadana yang bagus buat kamu. Jadi yang namanya instrumen keuangan itu semua disesuaikan dengan tujuan keuangan kita teman-teman. Nah kalau aku pribadi ini aku taruh 150 juta di portfolio yang pertama ini buat tujuannya buat iseng aja teman-teman, buat mencetak uang, mencetak profit, dan juga buat tunjukin ke teman-teman gimana sih berinvestasi di reksadana. Nah kalau misalnya dana kiamat, dana darurat, ya aku taruhnya di reksadana pasar uang juga teman-teman, dan sebagian juga ada di bank ya teman-teman. Nah ini kan semua instrumen yang aku pakai reksadana yang punya drawdown kecil yang selalu naik ke atas. Jadi lihat nih, aku selalu tiap hari aku selalu mengalami yang namanya keuntungan teman-teman. Jadi selalu dananya selalu naik. Total portofolio aku 157 juta. Kalau teman-teman lihat nih, keuntungannya selalu hijau. Dari video-video berikutnya kan aku pernah nunjukin kan. Nih dari video-video sebelumnya di Desember tanggal 10 keuntungannya 900.000. Desember tanggal 9 itu keuntungannya di angka 872. Sekarang ada di angka 928. Jadi dananya selalu naik ya teman-teman. Itulah kenapa aku menggunakan yang drawdown-nya itu gak ada teman-teman. Biar angkanya selalu naik ya teman-teman. Nah jadi setelah video ini aku merekomendasikan kamu tetap memiliki yang namanya dana darurat sebelum kamu mulai investasi. Kalau misal kamu mau investasi, kamu harus menggunakan yang namanya uang dingin ya teman-teman. Jangan pakai uang panas. Jadi kamu bangun dulu dana darurat kamu
kamu bangun dulu asuransi kamu. Oke lah, kalau kamu nggak punya asuransi nggak apa-apa, kamu pakai BPJS dulu. BPJS itu juga bisa mengcover ya teman-teman. Terus juga kamu melunasi semua hutang kamu. Kalau kamu punya utang itu kan bisa jadi bunganya tuh tinggi teman-teman. Contoh kamu utang kartu kredit, kamu kena 2% per bulan, per tahun kena 24%. Kalau misalnya kamu investasi menghasilkan return, katakan kamu udah jago nih, investasi bisa ngasih return 20-an%. Kamu kena potong bunga 24% gara-gara utang kamu, ya sama aja teman-teman. Itulah kenapa aku merekomendasikan kamu menyelesaikan dulu utang kamu dalam keadaan nol dulu, setidaknya kamu nggak minus, baru kamu mulai. Jadi kamu selesain utang, kamu beresin asuransi, beresin dana darurat, baru kamu investasi menggunakan uang dingin kamu, teman-teman. Itu fondasi keuangan yang bagus ya, teman-teman. Sekian video pada kali ini, semoga ilmu-ilmu yang aku sampaikan nih bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga channel ini juga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau support, boleh juga kamu pakai kode referralku yang udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Nanti keuntungannya bakal aku pakai untuk meningkatkan kualitas channel ini supaya bisa lebih bermanfaat buat orang banyak lagi ya, teman-teman. Sekian video pada kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.